Oke, ini jadi adalah file yang kemarin kami kumpulkan. Ini tanggal last modify-nya. Saya dibuka. Ini adalah tanggal last modify dari file-file yang ada di dalamnya. Kemudian akan kita ekstrak. Kita ekstrak di dokumen. Dan jangan langsung saya buka di VS Code. Foldernya yang ini, yang tanggal 2 juga last modify-nya. Dan selanjutnya akan saya demokan dari fungsi load, yaitu kasus pertama ketika foldernya salah. Kasus kedua ketika nama folder tidak diberi. Kasus ketiga ketika nama foldernya benar. Program akan berjalan. Bila saya demokan fungsi login, saya demokan dari yang pertama ketika akun tidak terdaftar. Kalau login akan gagal, berikutnya ketika password salah. Maka login akan gagal, kemudian saya akan demokan kasus login berhasil ke akun Bandung Bondowoso. Kemudian dalam keadaan sudah terlogin seperti ini, kita sudah bisa login kembali. Berikutnya saya akan demokan fungsi dari Bandung Bondowoso, yaitu laporan JIN. Yang kita tampilkan data seperti ini, dan sudah sesuai dengan yang ada di file ini dan juga di file bahan bangunan ini. Di sini ada informasi yang sebenarnya tidak ditampilkan, namun kemarin saat selesai testing, kami lupa untuk menghapusnya, jadi secara tidak sengaja masih ditampilkan di sini. Berikutnya saya akan demokan fungsi dari Bandung Bondowoso yang lain, yaitu ubah JIN. Pertama saya akan tunjukkan kasus ketika user dan JIN tidak terdaftar. Ubah JIN akan gagal, berikutnya ketika kita ingin mengubah user yang bukan JIN. Maka ubah JIN juga akan gagal. Berikutnya akan saya tunjukkan ketika ubah JIN berhasil. Contohnya di sini saya akan mengubah JIN Dista. Berikutnya jika di sini kita tulis N, tentu saja maka ubah JIN akan gagal, tapi saya akan jawab Y, jika ubah JIN akan berhasil. Kita akan cek di laporan JIN, maka jumlah JIN pengumpul berkurang 1 dan JIN membangun bertambah 1. Selanjutnya saya akan beralih ke fungsi Bandung Bondowoso yang lain, yaitu fungsi undo. Jadi ketika fungsi undo dijalankan pada keadaan seperti ini, fungsi undo akan gagal karena belum ada JIN yang dihapus. Oleh sebab itu saya akan mencoba menghapus JIN terlebih dahulu, yaitu Ctrl. Kita cek di laporan JIN, jumlah JIN berkurang 1, dan kita cek di laporan candi, jumlah candinya juga berkurang 1, karena kalau kita lihat di sini jumlah candi ada yang salah satunya dibangun oleh Ctrl, dan itu juga dihapus. Lalu di sini akan kita undo berhasil, kita cek di laporan JIN. Maka di sini jumlah JIN kembali menjadi 4, dan kita cek di laporan candi, jumlah candinya kembali menjadi 2, berarti undo berhasil. Undo ini akan gagal ketika username JIN yang ingin di-undo sudah ada atau sudah terpakai pada data yang ada. Jadi di sini saya akan mencoba hapus JIN. Di sini saya akan menghapus JIN Ctrl. Kemudian saya akan summon JIN. Saya akan summon JIN dengan nama Ctrl juga. Jadi saya coba undo. Maka undo akan gagal karena username JIN tadi yang Ctrl tadi sudah kita buat. Jadi karena Ctrl sudah ada di data yang tersimpan, jadi saya tidak bisa mengundo lagi karena username tersebut sudah ada. Kasus yang berikutnya saya akan menunjukkan undo ketika username JIN-nya ketika jumlah JIN sudah maksimum. Tapi pertama-tama kita harus keluar dari program terlebih dahulu dan memanipulasi data user di atas ini. Oke, tadi saya sudah memanipulasi data user di atas ini. Lalu kita cek di laporan JIN, di sini JIN-nya sudah 100. Kemudian saya akan mencoba hapus JIN. Saya akan menghapus Ctrl lagi. Kemudian saya akan summon JIN. Karena kita tadi sudah summon JIN, maka jumlah JIN akan menjadi maksimum kembali. 100 lagi, lalu kita coba undo. Undo akan gagal karena di sini jumlah JIN-nya sudah maksimum 100. Undo ini akan tetap akan berhasil meskipun jumlah candi maksimum, tapi di sini tidak akan kita demokan karena keterbatasan waktu. Juga stack undo itu nanti akan ke refresh atau akan menjadi kosong ketika kita menjalankan fungsi save. Ini juga tidak kita demokan karena keterbatasan waktu. Kemudian saya akan tunjukkan bahwa fungsi-fungsi yang khusus Bandung Bondowoso tadi tidak bisa dijalankan di luar akun Bandung Bondowoso. Jadi di sini kita sudah logout. Kita coba jalankan ubah JIN, tidak bisa. Kita jalankan
undo juga tidak bisa, kita jalankan laporan Jin juga tidak bisa. Untuk fungsi-fungsi berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini adalah folder chipnya TBF 12.10.845 yang mana harus modified belum nih, bisa dicek di sini belum nih. Program dulu di load, sudah bisa di load. Kemudian saya akan mendemonstrasikan fungsi logout. Jadi kalau tidak ada akun aktif karena belum login, kalau kita langsung logout, maka logout gagal karena belum login. Dan silakan login terlebih dahulu. Misalkan kita login di sini, Bondowoso, Cinta Roro. Nah, akun Bondowoso sudah aktif dan misalkan kita logout, maka logout berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi Jin pembangun. Jadi kita login dulu. Misalkan yang login Bondowoso dan bangun. Maka masukan tidak valid karena bangun cuma bisa diakses oleh Jin pembangun. Jadi kita harus login menggunakan akun Jin pembangun. Login. Di sini kita pakai misalkan Penra 1 2 3 4 5. Nah, sudah login akun Penra. Jadi kita bangun di sini. Bangun. Nah, setelah candi berhasil dibangun, maka akan menggunakan output sisa candi yang perlu dibangun. Ya, sebesar ini. Lagi. Nah, terus kita misalkan kita menggunakan akun yang lain. Misalkan nah, sampai bahan bangunnya tidak mencukupi karena bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ini kurang dari bahan yang tersedia. Jadi candi tidak bisa dibangun. Nah, seandainya misalkan candi yang sudah dibangun ini melebihi dari 100, kita save dulu ininya. Save di data. Nah, kemudian kita akan modifikasi datanya ini, data candinya. Pembangunan tidak mencukupi. Dan ketika candinya berhasil dibangun, dia akan bangun candi, tapi sisa candi yang perlu dibangun itu 0. Ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi laporan candi. Jadi kalau misalkan di sini laporan candi. Laporan candi. Nah, di sini nggak bisa karena laporan candi itu cuma bisa diakses oleh Bondowoso. Jadi kita harus login menggunakan akun Bondowoso. Nah, di sini akan menampilkan total candi yang dibangun, kemudian total pasir yang digunakan, total batu, total air, dan ID candi termahal dengan harganya, dan juga ID candi termurah dan harganya. Nah, seandainya tidak ada candi yang dibangun, kita exit dulu. Misalkan tidak ada candi yang dibangun, ya berarti sini 0. Kita ubah dulu di sini, jadi nggak ada candi yang dibangunkan. Oke, kita load lagi. Kelihatan. Nah, karena tidak ada candinya, maka akan menampilkan seperti ini, misalnya 0, pasir 0, batu 0, air 0, dan tidak ada ID candi termahal dan ID candi termurah. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fungsi save. Jadi di sini kita logo dulu, kemudian masuk dengan akun Jin pengumpul. Username dari akun Jin pengumpul itu ada lista, misalkan kita ambil lista 1 2 3 4 5.
Nah, kita sudah login, kemudian kita kumpul bahan bangunan. Di sini ada data awalnya, bahan bangunan awal. Kemudian saat sudah dikumpul semua, kita misalkan masukkan nama foldernya. Foldernya itu data ya. Nah, sudah berhasil menyimpan dan ini sudah otomatis ke upgrade di sini 26 16 30. Kemudian misalkan kita ingin menyimpan ke folder yang baru, direktori khusus yang baru. Jadi misalkan di sini kita buat folder baru atau direktori yang baru, misalkan data baru. Nah, dia akan membuat folder baru lagi di sini, data baru. Mengekstrak file zip yang telah di-download sebelumnya, dapat dilihat bahwa tanggal terakhir di modified-nya adalah tanggal 2 Mei. Pertama-tama kita akan membuka file user. Kemudian kita akan melakukan prosedur hilangkan jin. Misalnya kita akan menghapus jin pengumpul, yaitu jin yang dengan username Dista. Dan jika kita mengetik Y, jin akan berhasil dihapus dari alam gaib. Lalu kita akan mengetik hapus jin lagi. Kita akan memasukkan jin yang tidak ada di dalam daftar user, misalkan jin Dinta. Outputnya akan menghasilkan tidak ada jin dengan username tersebut. Karena tidak ada jin dengan username tersebut di dalam daftar user. Kemudian misalnya kita memasukkan username jin lagi, jin tersebut sudah dihapus pada fungsi di atas. Kemudian misalnya kita mengetik jin yang dengan username dari, kemudian kita mengetik N, maka jin tersebut tidak akan dihapus dari alam gaib. Jika kita logout, maka tidak akan bisa karena hapus jin hanya dapat diakses oleh akunnya Bandung Bondowoso. Prosedur kedua yang akan kita lakukan adalah prosedur yang ke-8, yaitu batch bangun dan batch kumpul. Pertama-tama, kita akan login dengan username Bondowoso. Lalu kita akan melaksanakan prosedur batch bangun yang pertama. Batch bangun berhasil dengan total 2 candi yang telah dibangun. Kemudian kita akan mengerahkan batch kumpul. Batch kumpul berhasil dengan dikumpulkannya
1 pasir, 4 batu, dan 7 air. Jika kita logout dan kita login lagi dengan username yang berbeda, misalnya kita mengetik username Roro, lalu kita mengetik batch bangun, maka tidak akan bisa. Begitu juga dengan batch kumpul, karena dua prosedur ini hanya dapat dilakukan oleh username Bandung Bondowoso. Prosedur ketiga yang akan dilakukan adalah prosedur yang nomor 12, yaitu prosedur ayam berkokok. Pertama-tama kita akan mengetik username lagi, login dengan username Roro Jonggrang, karena prosedur ini dapat diakses hanya oleh Roro Jonggrang. Lalu kita akan mengetik komen ayam berkokok. Kemudian karena jumlah candi yang dibangun adalah 2, dan itu adalah kurang dari 100, maka yang memenangkan permainan adalah Roro Jonggrang. Saya lakukan adalah prosedur nomor 16, yaitu prosedur exit. Jika mengetik Y, maka permainan akan disimpan dengan memasukkan nama folder terlebih dahulu. Misalkan nama foldernya adalah data 1, maka data akan berhasil disimpan. Kali ini kita tidak akan menyimpan permainan, maka kita akan mengetik N, lalu permainan tidak akan disimpan. Halo, saya Denny. Saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi yang saya kerjakan, yaitu fungsi ketiga, fungsi ke-7, fungsi 11, dan fungsi ke-15. Pertama, kita ekstrak dulu file yang kami kumpulkan. Perhatikan bahwa alas modified file ini merupakan 16 Mei 2023. Ini bukan tanggal di mana saya mendownload file yang kami kumpulkan ini. Lalu, tapi ketika kita ekstrak, terlihat bahwa file-file di dalamnya itu masih sama, seperti last date modified-nya itu masih sama seperti yang kami kumpulkan. Jadi kita verifikasikan bahwa ini file yang kami kumpulkan. Lalu kita jalankan programnya. Dan buka data user. Ya, akan ditambahkan dimintai nomor jenis yang ingin dipanggil. Jenis sebelumnya akan diperiksa dulu apakah total jin yang sudah disambung itu kurang dari 100 atau bukan. Jika bukan, akan ditampilkan bahwa jenis total jin yang dipanggil itu tidak bisa melebihi dari 100. Jika kurang dari 100, maka akan dimintai jenis jin yang dipanggil. Kita coba dulu jenis jin yang tidak valid. Jika tidak valid, akan ditampilkan bahwa tidak ada jenis jin yang valid. Kita coba nomor jenis jin yang valid. Setelah jin dan jenis jin valid, akan dimintai username jin. Kita coba dulu username yang tidak valid.
dapat ditemukan bahwa username kernel sudah diambil. Jadi username Jin yang dimasukkan itu haruslah unik, tidak ada user lain dengan username yang sama. Kita coba username yang valid. Setelah username valid akan diminta password Jin. Kita coba dulu password yang tidak valid. Nah, ketika password tidak valid, yaitu panjangnya kurang dari 25 atau lebih dari 25, ditambahkan password panjangnya 5-25 karakter. Lalu kita coba masukkan password yang valid. Nah, Jin berhasil dipanggil, dan jika kita save, Jin data user bertambah seorang user, yaitu Jin pengumpul yang baru saja disummon dengan data-data yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu kita coba jalankan fungsi ketujuh, yaitu kumpul. Kumpul ini hanya bisa dijalankan oleh Jin pengumpul. Jika kita coba jalankan selain dengan akun selain Jin pengumpul, dalam ini Bandung Berusul, akan ditampilkan pesan bahwa kumpul hanya dapat diakses oleh akun Jin pengumpul. Lalu jika kita coba pakai akun Jin pengumpul, kita jalankan. Nah, akan diberi bahwa Jin menemukan 3 pasir, 1 batu dan 3 air. Jika kita lihat data bahan bangunannya dan di save, kita ke 11, yaitu hancurkan candi. Hancurkan candi ini hanya bisa diakses oleh Roro Jonggrang. Kita coba akses selain pakai akun selain Roro Jonggrang. Dalam hal ini Jin pengumpul. Aduh, hancurkan candi. Kita coba masukkan data yang tidak valid, yaitu yang tidak ada di data candi sini, yaitu 3. Ketika data tidak valid, akan ditampilkan bahwa tidak ada candi dengan ID tersebut dan prosedur keluar. Tidak berhasil menambah, tidak bisa menghasilkan candi. Lalu kita coba masukkan ID candi yang valid, yaitu 2. Ketika ID candi yang dimasukkan valid, akan dimintai konfirmasi apakah benar ingin menghancurkan candi yang berada tersebut. Jika kita tekan N atau tidak, prosedur akan keluar dan tidak berhasil menghancurkan candi. Lalu kita coba lagi dengan mengonfirmasi bahwa ya akan dihancurkan. Nah, akan diterima bahwa candi telah berhasil dihancurkan, dan jika kita save, dapat lihat bahwa candi dengan ID 2 itu sudah hilang dari data candi, sudah dihancurkan. Lalu kita akan coba fungsi Yonel K15, yaitu help. Fungsi ini bisa diakses oleh pengguna dengan role apapun, walaupun belum login sekalipun bisa. Kita coba dulu logout. Kita belum login, dan kita coba ketik panggil prosedur help. Maka prosedur akan menampilkan komen beserta deskripsi yang bisa dijalankan oleh pengguna sesuai dengan role-nya. Dalam hal ini tidak memiliki role atau belum login, akan ditampilkan bahwa komen yang bisa dilakukan itu login dan exit. Kita coba menggunakan login dulu menggunakan akun browser dan panggil komen help. Nah, Roro Jonggrang. Ketik help, ya akan ditampilkan bahwa komen yang bisa dilakukan oleh Roro Jonggrang itu logout, dan jika jadi enter box save dan exit. Lalu kita coba dan login dengan Jin pengumpul dan panggil help. Pada ditemukan bahwa komen yang bisa dilakukan oleh Jin pengumpul adalah logout, kumpul, save, dan exit. Lalu kita coba pakai akun Jin pembangun dan panggil help. Akan ditampilkan komen yang bisa dilakukan oleh Jin pembangun, yaitu logout, bangun, save, dan exit.